Siapa sangka, Boy William yang dikenal sebagai host dan entertainer papan atas, kini kerap jadi sorotan publik karena konten mukbang makanan-makanan aneh di YouTube channelnya. Bukan sekedar makanan biasa, Boy kini berani menyantap makanan-makanan ekstrim. Mulai dari cumi mentah sampai jajanan unik yang bikin merinding. Menurut Boy, konten mukbang ekstrim ini malah sukses besar. Di setiap kontennya bisa menembus jutaan penonton. Dengan gaya kocaknya yang khas dan ekspresi jujur yang tak dibuat-buat, Boy sukses membuat konten mukbang jadi hiburan yang lain daripada kreator YouTube lainnya. Lo sempet makan entah di Thailand atau di Filipina yang makan embrio itu loh. Oh iya. Balut. Iya. Itu telur kalau lo itu buka gimana? itu masih ada ayamnya. Telur kalau lo buka itu masih ada ayam, tapi enak banget gila. Nggak, awalnya gue takut banget makannya karena kayak aduh ini kan ayam mentah ya. Tapi pas lo makan, pernah nyobain nggak sup burung dara? Iya. Lo kalau di Jogja tahu nggak burung dara yang di Malioboro? Kayak gitu. Kayak gitu, rasa kayak gitu. Enak banget men. Enak banget. Gak ada rasa geli Boy atau gimana Boy awalnya? Awal takut lah gila, gue geli, gue takut masukin mulutnya. Cuman pas gue gigit kayak wah enak beneran. Terus besokannya masa gue nyari lagi, besokannya gue makan. Akhirnya jadi makan favorit Boy? Favorit sih enggak ya, gue mendingan ketoprak lah gila. Oke, tapi gimana sih Boy, maksudnya lo jadi sering mukbang kayak gitu, terus Makanan. juga lo kan nge-review Indomie lah atau segala macem gitu-gitu Boy. Gue emang anaknya doyan makan ya. Awalnya iseng-iseng aja bikin-bikin. Ternyata yang nonton banyak banget, suka banyak itu suka. Yang nonton gue mukbang jutaan. Kalau giliran gue berkarya aja pakai otak, pada kemana ya lu pada? Ya udah dari situ ya udah gue setiap kali makan ya gue mukbangin aja lah biar ada engagement juga. Oke, tapi yang paling ekstrim mukbang apa sih Boy? Itu yang di Thailand lu tau nggak? Gue makan ini, gue makan cumi masih hidup baru dikeluarin dari akuarium. Oh ya tahu. Terus dimasukin ke gelas, loncat-loncat tuh cumi bro, masih loncat-loncat. Lu langsung makan aja, gitu. Itu agak ekstrim sih, cuman Bisa dimakan ya? hidup cuma sekali bro. Tapi nggak sih Boy? Kenapa? Makanan kayak gitu mahal nggak sih harganya? Enggak lah, itu harganya murah karena kan di pinggir jalan gitu. Yap, kayak makanan snack kita di pinggir jalan. Harusnya murah ya, orang nggak dimasak, nggak ada effort. Oke. Tapi ada ini gak sih efek, maksudnya lu sakit perut atau apa kayak Nggak, embrio nggak. tadi itu misalnya atau apa gitu? Gue punya lambung cukup kuat lah kalau hal-hal kayak gitu. Jadi kalau gue makan yang ekstrim, gue masih aman-aman aja. Tapi Bang Boy untuk selanjutnya ada rilis lagu kah? Rap? No. Gimana? Atau duet sama Jackson? Amin lah kalau dia mau. Kan soalnya kan pernah dianggap suka nge-rap kan sama Jackson. Iya. Kalau dia mau, gue nggak tolak lah. Jackson Wang gitu. Boy, balik lagi ke soal sedikit dong Boy, yang tadi masalah Raja Ampat sendiri Boy, yang tadi. Iya. Nah, lu kan harusnya kekayaan alam yang udah diakui dunia, UNESCO dengan kekayaan yang sangat luar biasa Raja Ampat gitu loh. Terus tiba-tiba dijadikan First, gue nggak tahu ini perusahaan apa dan beritanya seperti apa. Cuman kalau gue sebagai orang awam yang nggak tahu apa-apa, gue kan cinta banget nih sama alam-alam yang ada di Indonesia. Menurut gue ngelihat berbagai negara, tetap bagi gue Indonesia punya alam yang terbaik lah. Kita punya tebing, kita punya pantai, kita punya, we have everything in this country. Dan semoga bisa seperti ini terus. Semoga bisa alam kita tuh seperti ini terus, gak berubah supaya kita jadi negara yang terkenal atas kekayaan alamnya kita. Kalau gua mikirnya gitu sebagai orang awam. Oke, tapi lu pernah ke Raja Ampat, lu yang lu Gua pernah rasakan, ke Raja Ampat waktu yang itu. lu lihat apa sih Boy? Wah, yang gua lihat di Raja Ampat itu airnya bagus banget, tebing-tebing di mana-mana. Alamnya tuh benar-benar gimana ya, kayak postcard. Kalau kita beli postcard tahu nggak? Foto-foto alam itu benar-benar Raja Ampat seperti itu. Terus gua diving di Raja Ampat. Koral-koralnya bagus banget, semuanya cantik pokoknya. Gue pengen sih balik lagi sebentar lagi. Oke Bang, Bang Boy untuk acara ini pesan-pesannya boleh? Ya, untuk harapannya? acara ini semoga orang-orang yang datang ke acara ini bisa pulang dengan sesuatu lah. Maksudnya bisa dapat hikmahnya dari masing-masing narasumber yang datang. Tapi lu mendengarkan apa namanya isi hati atau keluh kesah dari banyak orang gimana sih Boy? Hah? Yang di acara ini sendiri itu mendengarkan Keluh mereka kesahnya. itu gimana? Mendengarkan Responnya. isi hati siapa ya? Maksudnya orang-orang tadi kan Gak ada yang curhat sama gue. Cuma sharing aja berarti. sharing Boy? aja sih. Iya, gue sharing.
Ahmad Dhani membocorkan sedikit konsep resepsi ngunduh mantu Al Ghazali dan Alisa Dagize yang rencananya akan digelar pada tanggal 19 mendatang. Menurut Dhani, acara resepsi yang akan dihelat di Jakarta Convention Center ini akan serba mewah karena menjadi puncak dari rangkaian prosesi pernikahan anak sulungnya. Pentolan Dewa 19 itu juga terseloroh soal budget acara ngunduh mantu tersebut, seharga mobil Rolls Royce yang biasanya dijual dari miliaran hingga puluhan miliar rupiah per unitnya. Lantas, sudah sejauh mana persiapan acara puncak resepsi pernikahan Al dan Alisa? Ini baru 20%. 20%. Pokoknya 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Ya, Dari hari apa aja, Pak De? Dari tadi pagi. Pak De, untuk konsepnya nak konsepnya sendiri dan kenapa Kenapa? untuk konsepnya sendiri, Pak De? Konsepnya nih temanya Royal Japanese Wedding. Japanese Royal Wedding. Akankah banyak unsur bisa dibilang tuh unsur Jawa dan Jogja juga nih? Mungkin Pak Ya De? unsur keraton lah. Pak De, luas dan lebarnya sendiri berapa untuk pakai venue ini, Pak De? Berapa nih luasnya nih? Luasnya berapa nih? Berapa kali berapa? Pacar, nggak tahu nih luasnya berapa di titik mana di timur ini. Luasnya panjang berapa, lebar berapa? 5.000 meter persegi. Berapa, Pak De? 5.000 meter persegi. Yang nantinya menampung berapa undangan nih Pak De? 3.500 orang. Oh, tidak. Tadi baru tanda tangan kontrak sama pihak Humas JCC untuk tanda tangannya. Tanda tangan kontrak untuk sewa gedungnya baru tadi hari ini atau gimana Pak? Atau sebelumnya? Mana bisa? Enggak. Nggak bisa. Sudah lama. Pak De, mungkin seperti apa ini bahkan benar-benar acara termegah anak pertama Pak De, seperti apa Pak De kemeriahannya sendiri nantinya? Kayaknya bakal termegah sepanjang masa deh kayaknya. Kayaknya ya. Menurut penerawangan saya sih. Spill dong Pak De, habis budget berapa nih kalau boleh? Miliaran rupiah Pak De. Berapa M? Jumpa persnya nanti aja, sekarang nggak usah jauh situ. Jumpa pers nanti 19 Juni jam 4 sore. Sebelum acara ya? Ya. Pak De kan katanya konsepnya sendiri kenapa menginspirasi Japanese Royal Wedding sendiri? Apakah memang dari Pak De pure idenya atau gimana Pak De? Pure dari saya, pure. Pak De, joglo yang paling gede katanya mau ditaruh di sini ada Nggak nggak cukup Pak De? ternyata. Nggak cukup. Paksa pakai yang biasa-biasa aja. Pak De, berarti semua anggota ex-dewa dikumpulkan atau gimana Pak De? Semua anggota Dewa pakai baju Jawa semuanya. Tamu pun dress code-nya baju Jawa. Baju Jawa semua. Udah, jangan lama udah. Lihat itu. Persiapan adat Al gimana Pak De? Kan nanti jumpa pers lagi, kita nggak ada tanya lagi. Ya. Persiapan adat mungkin persiapan adatnya Al gimana Pak De? Wah, pokoknya keren. Nanti lihat aja. Oke Pak De. Berarti Once siap. Ya, dari tadi belum pakai. Berarti Once Pak De siap dilibatkan. Nggak tahu nih, Onca Al yang minta. Oh, Al libat. Kalau Al yang minta, pasti Onca mau. Pak De mungkin sama Jadi ya dari siraman, akad, resepsi akad, ya ini puncaknya lah, malam puncaknya. Malam puncak. Pak De mungkin ada nazar tertentu nggak sih kenapa Al benar-benar dimegahin banget untuk acara resepsinya nanti ngunduh mantu Pak De? Dia kan anaknya Ahmad Dhani. Mungkin ada nazar tertentu nggak sih Pak De kenapa harus anak pertama mewah gitu Pak De dan megah? Mungkin ada permintaan Ya kan putra mahkota. Putra mahkota begitu. bener-bener mungkin anak yang ditunggu-tunggu pertama kali ya Pak De? Iya, putra mahkota lah. Pada ini bisa Bahkan- dibilang jadi wedding Pak De dan ini udah direncanakan sejak lama nggak sih Pak De untuk bisa membuat konsep Iya, wedding seperti ini Pak? 2 bulan lah. Pak De kemarin juga dari awal sebelum akad hingga setelah akad Pak De terlihat menahan air mata. Mungkin ada alasannya sendiri nggak sih Pak De? Banyak juga yang ngelihat momen Pak De nih dari Raut Wajah Ya Pak De. bahagia lah, bahagia kan, bahagia. Artinya begini, dari kecil ya, sampai menikah itu kan Al tinggal di rumah saya. Jadi ya bahagia gitu.
kan pasti kan orang pasti tanya kenapa dari kecil sampai akhirnya menikah Al tinggal sama bapaknya nggak sama bundanya kan itu buat PR kalian lah gitu. Menjadi bisa dibilang tuh momen terepik juga, apalagi pertemuan Pak D dan juga Bunda Maya. Bisa Iya. dibilang tuh menyatukan dua keluarga nih di acara sakral Menyatukan kemarin. visi dan aksi lah. Visi dan aksinya seperti apa maksudnya Pak? Oh iya visi diundang visi. Oh, visi diundang Visi Pak semua De, diundang. semua musisi diundang. Ada di mana Pak De? Berarti ada pejabat Pak De, pejabat siapa aja yang diundang Pak De? RI 1 mungkin Pak De. Ya nanti lihat aja. Pak De mungkin Al kan Gen Z tapi bener-bener bener-bener adat banget nih Pak De, bener-bener mau melestarikan budaya Indonesia. Seperti apa sih Pak De? Ya memang konsepnya itu melestarikan. Katanya kepengenannya Al sendiri nih Pak De. Kepengenannya Al sendiri dari siraman adat Jawa sampai ngunduh mantu pun adat Jawa. Ya namanya juga suka mahkota kan. Kalau L dia nggak mau ada gunung mantu. Ribet katanya. Mau yang simple berarti Iya, yang ribet katanya gitu. Berarti Kalau Dul malah pengennya di masjid aja katanya. Berarti untuk acara semalam yang resepsi Alhamdulillah ya. Kalau nggak habis bokapnya duitnya. Kalau semuanya mau kayak gini. Pak De berarti bisa dibilang acara semalam kira-kira menghabiskan Miliaran rupiah. Ya satu mobil Rolls Royce lah. Michelle Zudith kembali menantang diri keluar dari zona nyamannya dengan menerima tawaran film drama komedi berjudul Angel Paul. Dalam film yang rencananya akan tayang di bioskop pada 19 Juni 2025 itu, Michelle berperan sebagai Lastri, seorang penyanyi dangdut koplo yang tergabung dalam orkes dangdut. Aktris berusia 28 tahun itu mengakui bahwa tak mudah mendalami peran Lastri. Namun di sisi lain, ia juga menyukai karakter itu dan belum pernah ia dapatkan selama di dunia akting. Skenario mentahnya itu udah lucu banget. Terus aku lihat karakterku kali ini di sisi ini tuh ada transisi dari evolusi karakternya sendiri, karakter emosionalnya. Jadi menurutku karakter film komedi yang sangat berbobot, terus juga tadi sempat dibilang kalau ada sindiran-sindiran politiknya ya, itu menyenangkan banget dan lucu banget, dikemasnya tuh apik dan komedi. Kamu nyanyi lagi Michelle menyanyikan lagu koplo gitu kan, dangdut biasa sama dangdut koplo berbeda ya, tingkat kesusahannya gitu. Tertantang banget karena memang koplo musiknya susah ya, kayak banyak instrumen yang kayak asing banget, biasanya aku nggak pernah dengerin, tapi masuk dicampur aduk tapi bisa dinikmati. Dan di sini Michelle sangat totalitas, teman-teman semua tadi sudah pada nonton ya, keren banget. Ada kelucuan di balik syuting nggak sih? Ibaratnya saat syuting ada kelucuan-kelucuan Nah, dia. itu yang punya kelucuan-kelucuan itu antara Jati sama Odelia tuh menarik. Masih tetap nonton belum tadi? Udah tadi. Mungkin kelucuannya mungkin yang di luar syuting gitu, maksudnya saat di luar syuting gitu. Saat syuting. Ya. Cerita saat syuting, Keseruan kalian. keseruan paling kita karena Jogja itu adalah kota kuliner ya, dan salah satu favorit kita semua. Jadi mungkin lucuannya pada saat kita kulineran kan ya. Kita jalan-jalan kulineran kayak nggak ada habis-habisnya, jalan-jalan bondingnya tuh nggak selesai. Jadi kita di sana tuh makan-makan. Michelle juga sempat nyobain kopi Jos kan di sana. Minum kopi Jos, favorit banget. Itu mungkin dari sisi kulinernya ya yang kita bisa angkat. Jadi pengen ibaratnya lebih mengenal budaya Jawa nggak sih, bisa dibilang kan? Karena ini kan koplo dan dangdut itu kan berbeda ya. Mungkin lebih ingin mendalami nggak sih? Lebih ingin mendalami, ya jadinya menyenangkan sih. Aku jadinya suka, dan gara-gara Jolin ya, dia tuh ternyata unik banget favorit lagunya. Dia seneng banget lagu-lagu Jawa. Nah, setelah aku promo dan sama Jolin dari Jogja, aku langsung dengerin lagu-lagu Jawa yang dia request kemarin. Dan menyenangkan banget, terus aku pelajarin joget TikToknya juga. Oh Jadi kalau dipengen jadi merasa tertantang, apakah mungkin wajah bule seperti aku bisa mendapatkan peran penari Jawa mungkin atau apa gitu? Tadi dia bilang, aku bisa nggak ya dapet karakter bisa nggak Jawa ya?
Tapi misal berarti ada berapa single yang kamu bawakan di sini? Ada 4 mas. Itu yang original kamu? Yang originalnya 3, satu yang cover dari Mbak Happy Asmara. Tapi cepet nggak pede nggak sih bisa dibilang kan basicnya kan memang. Iya emang gak pede banget tapi ya udahlah sebagai tulang punggung keluarga profesional. Tapi bagus kok. Mas. Bagus sih. Tadi kan kalau belajar nyanyinya 1 bulan, kalau belajar bahasa Jawanya berapa lama? Nah, Berapa lama itu kita proses reading? berapa lama? 2 minggu ya? Kita proses reading kurang lebih 2 minggu. Ya 2-3 minggu. Untuk aksen sendiri kan kamu kan dengan wajah bule. Aksen Jawa kan agak sulit nggak sih? Untungnya aku terselamatkan karena aku tidak punya ini ya. Bahasa Jawa ya? Iya di situ. Jawa. Jadi lain-lain Jawanya tuh nggak ada. Jadi Ibu Odelia ini adalah dosen muda yang udah dipindah tugaskan dari Jakarta gitu. Tapi I'm willing to try, pengen banget sih. Pengen banget cobain ya? Yang pakai bahasa Jawa. Jatim terutama tuh lucu banget. Ya kalau kamu Tadi menarik sedikit suka sama lagu-lagu Jawa itu kenapa sih Kak Jolen? awalnya. Itu lagu-lagu Jawanya lebih ke koplo kah atau seperti apa gitu? Campur ya. Atau campur sari? Jadi ada satu penyanyi yang aku suka banget. Dia tuh menyanyikan lagu bahasa Jawa dan kemarin waktu pas kita ke Jogja itu akhirnya waktu pas kita berkunjung ke satu restoran kita akhirnya nyanyi di situ ya, nyanyiin lagu itu kan ada keroncongan. Tapi alasannya memang suka sama lagu Jawa itu? Mungkin alasannya karena satu aku punya keluarga orang Jawa dan yang kedua karena pada saat 2019 itu aku menjadi Putri Indonesia Lingkungan ya. Jadi aku banyak sekali bersentuhan dengan budaya Jawa. Tapi emang bikin puas apa buat Jolen itu lagu-lagu Jawa? Karena kan suka sama lagu Jawa itu segmented banget ya, beda sama kayak lagu dangdut, lagu pop, sama lagu Nah, kalau menurut aku semua karya musik ini patut untuk diapresiasi ya, karena kan kita juga sama-sama sebagai seniman pastinya kita harus mengapresiasi semua berbagai macam aliran karya gitu. Jadi aku senang banget semua aliran musik. Kali ini kan penyanyi akan lanjut terakhir ya kayaknya belum dulu deh ini maksimal untuk